Ibadah anak kelas besar tanggal 20 September 2020 menggunakan perkataan yang baik. Shalom adik-adik. Apa kabar semua yang ada di sana? Kakak percaya kalian pasti luar biasa. Dan kita di sini juga sangat luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga. Dan tema kita adalah menggunakan perkataan yang baik. Password kita pada minggu ini adalah ayo keluarkan perkataan yang baik. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi nih buat Tuhan. Kita mau bernyanyi tentang kasih. Ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Siap-siap ya, kita pakai gerakan nih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Oke, sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus. Oke, adik-adik, kita sudah muji Tuhan tadi. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku. Yesus mati bagiku. Dia hapuskan dosaku. Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Katakan aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang
bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sebab Engkau sudah menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dan kami berubah ya Tuhan karena Engkau, Yesus. Kami mau berubah, Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau telah mengubah setiap hidup kami ya Tuhan menjadi baru. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan pewahyuan kepada kami semua, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jessica. Hai, shalom adik-adik semuanya. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan luar biasa, semangat, bahkan masih berantusias dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar bahwa perkataan itu memiliki kuasa dan pengaruh yang besar. Perkataan itu bisa mengobarkan api atau bahkan memadamkan api. Perkataan itu juga bisa membangun atau meruntuhkan. Perkataan juga bisa menghidupkan atau bahkan mematikan. Wow, perkataan memberi pengaruh yang besar ya adik-adik. Sampai ada peribahasanya loh, seperti ini. Mulutmu adalah harimaumu. Wow. Nah, kalau sudah tahu bahwa perkataan itu memiliki pengaruh yang besar, maka seharusnya kita sebagai anak-anak Allah harus memperkatakan perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik dan harus perkataan yang hati-hati. Karena itu mencerminkan anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas perkataan-perkataan baik seperti apakah yang harus kita keluarkan dari mulut kita ya. Oke, kakak akan membaginya menjadi 3 jenis atau 3 poin. Perhatikan baik-baik ya. Nah, poin yang pertama adalah perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut adalah perkataan yang seperti ini. Kakak punya satu benda seperti ini. Nah, ini menggambarkan tentang perkataan yang lemah lembut loh. Kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah tisu. Tisu ini adalah bahan yang sangat lembut. Nih, kakak pegang, lembut sekali. Bahannya tuh lembut, nyaman sekali. Nah, adik-adik, tahukah kalau rasanya nyaman itu, begitu pula perkataan yang lemah lembut. Seperti contohnya, tidak teriak-teriak, tidak marah-marah, tidak berkata kasar, bahkan tidak ketus-ketus jawabnya. Kamu tahu contoh tokoh Alkitab yang mempunyai perkataan yang lemah lembut? Nah, ya, dia adalah Abigail. Dan contoh tokoh Alkitab yang suka berkata kasar adalah Nabal. Nabal berkata kasar dan tidak sopan kepada Daud sehingga Daud marah dan ingin sekali memeranginya. Wah, Daud sangat marah ya. Tetapi adik-adik, ada satu orang wanita yang sangat lemah lembut. Dia datang dan mencegah hal ini terjadi dengan perkataan yang lembut sehingga Daud tidak jadi marah. Wanita ini bernama Abigail. Nah, kakak ingat ada satu ayat di dalam Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi adik-adik, berkatalah lemah lembut seorang kepada yang lain. Nah, poin yang kedua adalah perkataan yang membangkitkan dan perkataan yang membangun. Seperti blok ini. Nah, ketika kakak mengeluarkan perkataan yang membangkitkan orang lain, kita sedang membangun kekuatan. Seperti ini. Ketika kakak membangkitkan perkataan kepada orang lain, berarti kita sedang membangkitkan kekuatan padanya. Tetapi ketika kita melemahkan, itu berarti kita merobohkannya. Contohnya ya, kakak akan berkata kepada teman kakak, ayo, kamu bisa, kamu pasti bisa. Tuhan menyertai kamu selalu. Itu berarti kakak sedang membangun perkataan kakak menjadi lebih baik dan membangun semangat dia. Tetapi
jika kakak berkata yang sebaliknya atau melemahkan, seperti sudahlah, kamu itu tidak bisa, kamu tidak bisa melakukannya, kamu memang tidak bisa, sudahlah. Nah, itu adalah perkataan yang menjatuhkan. Adik-adik, jadilah orang-orang yang membangun, bukan merobohkan. Nah, poin yang ketiga adalah perkataan-perkataan firman. Coba adik-adik dengarkan cerita kakak yang satu ini ya. Pada suatu hari, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elia, ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yeremia. Kemudian Yesus bertanya lagi, tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini di matamu? Tiba-tiba Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa ya. Lalu apa respon Tuhan ketika Simon Petrus bilang seperti itu? Tuhan bilang gini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Wah adik-adik, perkataan itulah yang disebut perkataan-perkataan firman. Ada juga firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Yuk kita baca di dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Biarlah adik-adik, mulut kita ini kita pakai untuk perkataan-perkataan firman Tuhan yang berkuasa atas kita. Di sini, siapa yang setiap minggu masih menghafal ayat hafalannya? Kakak percaya masih banyak adik-adik yang masih menghafal ayat hafalannya. Dengan menghafal ayat, kita bisa ingat firman Tuhan. Jangan lupa untuk bersuara ketika kita membaca firman Tuhan, supaya telinga kita bisa dengar lebih jelas. Ayo, kita harus biasakan memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ayat hafalan kita di minggu ini ada di dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Adik-adik, mari kita berdoa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami banyak hal tentang perkataan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh serta berbuah Tuhan, menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu. Mari adik-adik, kita angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati setiap engkau adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan dan dimanapun adik-adik berada, Tuhan akan tetap menyertai engkau. Roh Kudus akan memimpin setiap perkataanmu dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.